5, 4, 3, 2, 1, 0. Sebelum belajar, Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di PJJ Matematika untuk kelas 8. Sebelum kita mulai belajar, jadi siapkan alat-alat tulis kalian sebelum menyimak video ini, karena apapun isi di video ini harus kalian pindahkan ke buku catatan. Nanti sebelum PTS akan saya lihat mana yang rajin mencatat di PJJ meskipun di rumah, ya. Nah, kita akan masuk masih di materi yang sama, pola bilangan, tapi kali ini saya akan menilai keterampilan kalian, ya. Jadi tonton video ini karena nanti hari Kamis di waktu PJJ kita akan langsung menilai keterampilan kalian dalam menebak gambar, ya. Kayak apa sih modelnya? Yuk kita simak. Penasaran kan? Yuk kita simak sama-sama materi kita. Langsung ke contoh soal aja. Kalau kemarin kalian sudah bisa melanjutkan angka selanjutnya, betul ya? Nah, kalau sekarang kalian harus mengetahui gambar selanjutnya, ya. Jadi ada gambar. Kayak apa? Nah, makanya kali ini penting sekali karena ini buat keterampilan, ya. Kalau nggak ada keterampilannya nol loh, ya. Jadi harus ikut, ya. Contoh soal, perhatikan gambar bola-bola di samping. Berapa banyak bola yang terdapat pada pola ke-50? Mana ya bolanya? Nah, ini bolanya di samping. Ya, ada pola pertama, pola ke-1, ada pola kedua, ada pola ketiga, ada pola keempat. Kenapa di soal cuma sampai pola keempat? Karena si pembuat soal ini yakin dan tahu bahwa sampai pola keempat kamu bisa menebak permainannya kayak apa. Jadi perlu kalian tahu, kita di sini belajar sambil bermain. Belajar menentukan berapa banyak bolanya, dan bermain kita menentukan ritme permainannya kayak apa. Jadi orang-orang yang bisa menjawab soal kayak gini, orang-orang yang sudah tahu permainannya kayak apa. Nah, kalau ada yang menghitung bolanya satu persatu, itu terlalu klasik, terlalu manual banget, ya. Jadi caranya yang cepat adalah triknya yang cepat nih saya kasih tahu. Di pola pertama itu bawahnya 1, ya. Bawahnya 1, perhatikan susunannya aja, nggak usah dihitung bolanya. Bawahnya 1, sampingnya 2. Ya, di pola pertama saya ulang, bawahnya 1, sampingnya 2. Makanya 1 kali 2, 2. Ini ya. 1 kali 2, bawahnya 1, sampingnya 2. Di pola yang kedua, bawahnya 2, nih bawahnya 2 sesuai dengan polanya ya, dan sampingnya adalah 3. Saya ulang, di pola yang kedua, bawahnya 2, sampingnya 3. Ya. Kalau di pola yang ketiga, berarti bawahnya 3, ya, sampingnya 4. Gimana kalau pola keempat? Ayo. Iya, betul. Bawahnya 4, sampingnya 5. Gitu ya. Nah, berarti yang ditanya pola ke-50, pola keempat adalah 4 kali 5 ya. Nah, berarti kalau pola ke-50 adalah 50 kali 51. Hasilnya adalah 2550. Gampang kan? Jadi
Nggak usah dihitung bolanya, tapi hitung penempatannya, posisinya kayak apa. Ya, contoh soal yang lain ya. Kita lihat contoh soal yang lain. Perhatikan gambar di samping. Berapa banyak bola yang terdapat pada pola ke-50? Nah, nah ini gambarnya. Ini cuma sampai pola ketiga. Jadi nggak harus soal itu kadang ada yang diketahui sampai pola keempat, ada pola kelima, ada yang pola ketiga doang. Karena si pembuat soal yakin bahwa kamu sampai pola ketiga sudah tahu gitu bagaimana cara permainannya. Ini pola pertama, ini pola kedua, ini pola yang ketiga. Kita lihat di sini bahwa setiap pola punya titik di tengahnya, bola di tengah nih. Setiap setiap pola punya bola di tengah satu ya. Nah, ya ini saya tandain dulu nih dengan silang merah ya. Ini namanya bola pusat atau bola tengah ya. Nah, terus kita lihat bagaimana cara menghitungnya. Lihat aturan mainnya aja. Kamu tahu nggak kenapa 1 kali 4? Karena satunya ada 4. Nah, ini 3, ini 4. 1 kali 4. Kenapa ditambah 1? Karena ada bola pusat. Nah, 1 kali 4 kan 4 tambah 1, 5. Bener 5 nih isinya. Bagaimana kalau yang pola kedua? 2 kali 4. Kenapa 2 kali 4? Karena bolanya nih 2, ada 4. Ada kanan, ada kiri 2, ada atas juga 2, bawah juga 2. Duanya ada 4, ditambah 1 yang ada di tengah. Gitu. Kalau pola ketiga gimana yo? 3 kali 4 tambah 1. Ya. Berarti kalau ke-50 gimana? Pola ke-50 berarti 50 kali 4. Karena 50-nya ada 4 kan? Ada 50 di kanan, ada 50 ke atas, ada 50 ke kiri, ada 50 ke bawah, nanti ditambah dengan 1. 50 kali 4 kan 200, ditambah 1 hasilnya adalah 201. Ngerti kan? Gampang kan? Ayo dicatat dulu ya. Di-pause dulu sambil dicatat semuanya dan kita lanjut ke soal berikutnya. Contoh soal, perhatikan gambar di samping. Berapa banyak gelas yang terdapat pada pola ke-20? Nah, ini gelasnya. Nah, kalian harus tahu, susunan pertama ada 1 gelas. Di susunan kedua ada 2 gelas. Nih, bawahnya ya. Lalu ada 1 gelas. Pola ketiga 3, urutannya 2, 1. Kalau pola keempat 4, 3, 2, 1. Kalau pola kelima berarti 5, 4, 3, 2, 1. Gitu kan? Makin mengecil. Nah, bagaimana kalau pola ke-20? Inilah ritme permainannya. 20 tambah 19 tambah 18 atasnya tambah 17 tambah 16 sampai nanti di puncaknya adalah 1 gelas. Ya, puncaknya selalu 1 gelas tuh. 1 gelas, 1 gelas, 1 gelas. Berarti nanti di pola ke-20 gelasnya ada sebanyak ini semua. Pak, saya bingung untuk menjumlahkannya. Nggak perlu bingung, cukup dipasang-pasangkan saja. Kita lihat ini angka terakhir berapa? 20. Kita bisa bikin 20 yang banyak. 19 digabung dengan 1 berapa? 20, catat. Nah, ini 20 yang pertama ya. Ini 20 yang pertama, ini 20 yang kedua. Nah, ini juga 20 yang kedua. Ini saya kasih nama. 20 yang ketiga. Lihat. Nah, 18 dengan 2 ya. Ini 20 yang ketiga. Nah, ini ya. 20 yang keempat. Nah, ini 20 yang keempat. 17 dengan 3 akan jadi 20. 16 dengan 4. Ini 20 yang kelima. 15 dengan 5. Ini 20 yang keenam. Ini 20 yang ke-7. Ini 20 yang ke-8. Ini 13. Ini ada lanjutannya 13 dengan 7 ya. Ini 12 ke-9 sama 12 sama 8. Dan 11 yang ke-10. Jadi 20-nya ada 10. Nah, ini 20-nya ada 10. Nah, ini tambah 10 dari mana nih? Di tengahnya. Yang nggak ada pasangannya nih. Nah, yang nggak ada pasangannya di tengah nih pasti 10. Jadi 20 kali 10 kan 200.
tambah 10 adalah 210. Jadi, kalau mau nyusun gelas sampai pola ke-20, itu cuma butuh gelas 210, ya. Paham ya? Oke, sekarang nah, di sini ada yang beda nih, namanya tes figural. Perlu kalian ketahui, tes kayak gini itu berguna loh untuk tes IQ. Nah, untuk mengetahui kecerdasan kalian, makanya saya pakai untuk nilai keterampilan. Nah, kalian mau masuk perguruan tinggi atau tes pelamar pekerjaan, yaitu perlu tes-tes kayak begini untuk mengukur kecerdasan kalian. Sekarang kita lihat, ini ada pilihan gandanya. Kamu milih A, B, C, atau D. Maksudnya gimana sih soal kayak gini? Maksudnya ini ada 3 gambar, 1, 2, 3. Nanti gambar yang keempat atau gambar selanjutnya itu kayak yang mana? Tinggal pilih A, B, C, atau D. Gambar selanjutnya. Sekarang kita lihat dari gambar pertama. Di gambar pertama titiknya lengkap ada 6. Tuh, atasnya 3, bawahnya 3. Di gambar yang kedua titiknya hilang 1 nih, yang hilang nih. Yang di atas. Ya, di atas. Di gambar yang ketiga yang atasnya hilang, bawahnya pun juga hilang. Berarti kita tahu bahwa nanti yang hilang adalah yang ini. Berarti yang tinggal adalah di sini, tinggal ini, tinggal ini. Berarti jawabannya adalah yang D. Ini nggak mungkin, ini udah hilang tadi. Ini nggak mungkin, ini juga nggak mungkin. Yang mungkin adalah yang D. Paham ya sampai sini ya? Oke, kita lihat gambar selanjutnya. Nah, ini ada anak panah, ya. Ada anak panah madep ke sana. Kayaknya gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga, panahnya semua sama. Jadi nggak ngaruh ini, nggak ada bedanya. Ya, nggak ada bintang kan juga nggak ada bedanya, ada bintang semua. Yang beda adalah titik-titiknya. Ini lingkaran nggak ada titik. Nanti sampai sini titiknya cuma 1 nih, yang ini nih. Ya, nanti di sini titiknya ini tadi ada memang, di sini nambah di sini. Berarti nambahnya ke samping ke sini nambahnya. Ya, berarti nanti nambahnya ada di sini. Nih titiknya, titik selanjutnya nanti. Berarti ada antara jawabannya kemungkinan adalah A, kemungkinan B, C. Ini salah ya. Masa titiknya langsung ke sini? Nggak mungkin. Ini juga salah. Ya. Nah, sekarang kita lihat gambar ininya nih. Ini berputar melawan jarum jam. Nyerong, ini kan madep sini ya. Ini madep sini. Itu sini nyerong. Terus lurus ke atas. Berarti nanti setelah itu adalah nyerong. Jadi jawabannya adalah yang A. Nyerongnya ke samping. Kan ini madepnya madep sini, lingkarannya nih, bulutannya madep sini. Ini bulutannya nyerong. Tuh kelihatan nggak? Ini lurus. Nah, berarti ntar nyerong lagi. Nyerongnya nyerong sini nih. Nah, itu kurang lebih ya. Ini ada pertanyaan? Oke, nanti hari Kamis kita akan ada kuis yang akan dilakukan secara online sesuai jam-jamnya. Jadi ikut kuisnya karena ini berpengaruh terhadap nilai keterampilan. Ya, so jangan lupa pasang alarm, besok kita akan nilai keterampilan bermain kuis dengan skor ya. Kurang lebih mohon maaf, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Gimana? Dicatat jangan lupa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.